itu dilanjutkan masuk ke dalam pembuatan proses penilaian angka kredit. Nanti ada caranya. Nah, jangan lupa subscriber, jangan lupa like dan subscribe channelnya Suherman saja. Oke. Mantap. kemudian ini untuk yang guru 4B ke atas, pengawas sekolah 4B ke atas, dan penilik 3A sampai 4C, pamong belajar pangkat golongan 3A sampai 4C menggunakan aplikasi Simpakin. Nggak pakai ya Pak, bukan Sempakin tapi Simpakin gitu ya. Nah, aplikasi Simpakin ini miliknya Dirjen GTK, jadi punya pusat. Bapak Ibu itu mengupload per individu, masing-masing punya username. Jadi username-nya adalah NIP dan passwordnya adalah 8 NIP yang pertama, begitu. Sudah pada ngisi semua nggih Bapak Ibu? Sudah nggih. Nah, itu kalau kemarin itu kami ada beberapa keluhan ya, tentunya penyampaian dari Bapak Ibu guru dari kecamatan lain, di mana katanya nggak bisa mengupload, ditolak seperti itu. Itu emang ada beberapa kendala. Ketika yang nggak bisa masuk datanya, mungkin karena ada kesalahan data Bapak Ibu semua ya di si ASN, makanya harus memperbaiki data di si ASN dulu biar bisa masuk ke dalam aplikasi Simpakin. Nah, kemudian ada yang sudah mengupload tapi dokumennya ditolak. Itu ada yang mengusulkan harus dilegalisir, katanya harus dilegalisir dulu yang belum diterima, padahal itu kan asli, tapi malah yang dimintakan adalah legalisir baru bisa diterima. Jadi makanya nanti kalau misalnya ada kendala-kendala kayak gitu, saling sharing aja ya, barangkali ada Bapak Ibu yang sudah menemukan solusinya atau apa, bisa saling berbagi ini ya, solusi seperti itu. Kalau di PKD jujur saja terkait dengan aplikasi Simpakin ini tidak punya user, jadi kita tidak terlalu tahu ya, cuma hanya tahunya bahwa yang guru ini ya masuknya ke Simpakin gitu. Kalau terkait dengan di dalamnya Simpakin, kami di PKD tidak punya user. Lah, kemudian tadi terkait dengan aplikasi disepakati dan Simpakin ya, tadi yang kami sampaikan bahwa untuk PAK konvensional untuk disepakati yang diupload adalah cukup PAK konvensional terakhir, ini cukup ini. Kemudian kalau untuk Simpakin ini ada PAK konvensional dan HAPAK terakhir yang telah ditetapkan dan fakta integritas yang ditandatangani Bapak Ibu semua bermaterai gitu ya, kemarin kan ada itu ya yang harus di-upload. Nah, ini apabila Bapak Ibu mengirim paknya, mengintegrasikan PAK-nya itu yang konvensional, baru penilaian sampai misalnya dari tahun sampai tahun 2020, 2021 sampai 2022-nya belum dinilaikan gitu. Nanti ada hangus, berarti tidak bisa dinilaikan kembali. Kita pakainya PAK yang terakhir Bapak Ibu kirim ke kami, yang dikirim untuk diintegrasikan. Jadi kalau misalnya belum dinilaikan, kemarin belum sempat menilaikan, ya nanti hangus. 19 ya Mas? Ini ya terkait dengan 5 kondisi angka kredit konvensional. Ini ada 5 kondisi, tapi 5 kondisi ini untuk Bapak Ibu guru ini hanya ada di kondisi 1 dan 2. Kalau kondisi 3, 4, dan 5 ini ada bagi kami seperti saya dan teman-teman ya. Di kondisi 3 dan 4, 5 ini ada yang dirugikan Bapak Ibu, tapi kalau di Bapak Ibu dengan kondisi 2 misalnya pangkat jenjang sesuai dengan angka kredit berlebih pada jenjangnya, insya Allah itu malah diuntungkan kayak gitu. Jadi kalau di kami ya Pak, yang masih penyetaraan kemarin kan ada yang eselon 4A tapi pangkatnya 3B, terus kemudian JF-nya JF muda, kan harusnya 200 nilai angka kreditnya, tapi dia kemarin mendapatkannya 175, maka nanti hasil integrasi PAK-nya minus 25 kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nih, Bapak Ibu Madyanya 4A lama sekali tapi
sudah bisa naik pangkat ke 4B. Dan tadinya yang adem ayem duduk manis nggak di ajukan kenaikan pangkat karena nggak mengumpulkan BPAK yang terakhir. Nah, nanti setelah ditetapkan PAK bisa mengajukan kenaikan pangkat seperti itu. Ada yang diuntungkan seperti itu. Kalau untuk yang di poin nomor 2. Mas teks cukup. Nah, ini tadi ya, jadi nanti angka kredit integrasi yang nanti Bapak Ibu sudah upload atau kirim ke Simpakin baik ke disepakati, nanti ini rumusnya cukup simpel. Angka kredit integrasi sama dengan akumulasi angka kredit konvensional dikurangi dengan nilai dasar ya. Jadi tadi ya, misal Bapak Ibu nilai angka kreditnya di 3C 267 dikurangi angka kredit dasarnya di ahli muda kan 3C di ahli muda, berarti dikurangi 200 sama dengan 67 seperti itu. Jadi simpel aja seperti itu. Nah, ini outputnya, kalau nanti outputnya terkait dengan PAK integrasi ini seperti ini ya, ini contoh aja pembahasan gitu. Nah, kita beralih nih ya ke konversi predikat kinerja ya. Nah, ketentuan terkait dengan konversi predikat kinerja ini adalah angka kredit pejabat fungsional diperoleh dari konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit ya. Dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat dinilai kinerja. Nah, kemudian konversi predikat kinerja dilaksanakan secara periodik maupun tahunan yang dapat dihitung secara proporsional. Nah, di konversi predikat periodik dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dengan mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja selama bulanan, triwulanan, atau semesteran, atau bisa dilakukan secara tahunan. Ini apa maksudnya? Jadi ini maksudnya bulanan, triwulanan kan Bapak Ibu sudah mengisi SKP secara triwulanan ya kemarin. Jadi tujuannya dari Permen 46 ini, amanat ini arahnya itu adalah memperbaiki kinerja pegawai. Jadi tujuannya kenapa dilakukan secara periodik? Misal di triwulan pertama nih, kok ini hasil kerjanya nggak memuaskan, pimpinannya merasa ini kenapa kok nggak sampai maksimal atau apa? Nah, itu diadakan dialog kinerja dulu. Jadi kan sebelum pembuatan SKP dialog kinerja ditentukan apa aja nih yang harus dikerjakan ini seperti itu. Kemudian ketika evaluasi triwulanan, loh ini kenapa, ada hambatan apa? Nah, itu didialogkan lagi. Jadi ada semacam kayak itu ya Pak, apa namanya? Ya, rapat. Nah, itu disampaikan. Ini apa kendalanya, diselesaikan. Kalau misalnya terkendalanya nilainya buruknya di perilaku kerjanya, kok sering bolos kenapa? Nah, itu kan bisa dipanggil. Ada apa? Ini kenapa? Seperti itu. Tujuannya adalah apa? Biar di triwulan berikutnya itu nanti bisa bernilai lebih baik seperti itu. Tujuan kenapa harus dilakukan secara periodik. Nah, kerjaan ini yang secara periodik ini juga akan membawa keuntungan bagi Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu ketika ada kebutuhan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang, itu nggak perlu menunggu 1 tahun pembuatan SKP 1 tahun. Cukup dibutuhkannya Bapak Ibu kapan? Misal butuh triwulanan atau 1 semester kayak gitu kan. Nah, itu cukup itu. Jadi nggak usah menunggu 1 tahun. Misalnya gini, Bapak Ibu di 3A angka kreditnya itu 97. Mungkin nanti ada yang kasus kemarin ya, pengangkatan pertama yang sudah mendapatkan PAK integrasi, dia di golongan 3B dan udah dia kenaikan pangkatnya sudah agak lama, kemudian ada angka kreditnya dapatnya 97. Dia kan bisa nih naik ke 3C-nya itu kurang 3 poin, ya kan? Lah, itu nggak perlu menunggu 1 tahun lagi. Cukup kalau misalnya dia pertama, berarti kan nilai koefisien per tahun kan 12,5. Lah, nanti itu bisa dinilaikan
master misal. Nah itu kan sudah mendapatkan 6 poin, berarti sudah bisa untuk kenaikan pangkat. Itu contohnya seperti itu, nanti bisa digunakan seperti itu. Ini keuntungan terkait dengan maksud dari bulanan triwulan adalah seperti itu. Akan tetapi jika Bapak Ibu tidak dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, Bapak Ibu membuat SKP-nya tahunan. Jadi meskipun Bapak Ibu mengisi triwulanan, tetap mengisi dengan tujuan untuk mereview pekerjaan, evaluasi pekerjaan Bapak Ibu, tetapi nanti dicetaknya tahunan. Nah, nanti saat mencetak tahunan itu dilanjutkan dengan konversi angka kredit. Nanti ada dokumennya. Nah ini tadi kan bahwa SKP dan angka kredit itu yang menetapkan adalah pejabat penilai kinerja. Siapa pejabat penilai kinerja? Atasan langsung. Jadi kalau Bapak Ibu guru ini nanti atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah ini bisa diampu oleh pejabat administrator pada dinas pendidikan atau pejabat pimpinan tinggi pratama di dinas pendidikan, yaitu Kabid PPTK seperti itu. Nah, berarti nanti tim penilai angka kredit sudah tidak ada lagi, semua penilaian tergantung atasan langsung. Berarti harus berbaik-baik hati ya Bu sama atasan langsung ya. Jangan jangan suka ngerasani atasan langsung, nanti kalau dinilai buruk gimana Bapak Ibu? Nggih, Bapak. Bercanda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini terkait dengan mekanisme predikat kinerja menjadi angka kredit. Nah, pertama, langkah awal yang kita lakukan tadi ya, membuat SKP dulu. Ya awal membuat SKP, merencanakan SKP-nya, target-targetnya apa aja. Setelah itu melakukan evaluasi secara periodik. Nah, kemudian pejabat penilai kinerja bisa melakukan penilaian kinerjanya dengan mengkonversikan dalam bentuk angka kredit seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti secara triwulanan itu bisa digunakan, dikonversikan langsung, ditetapkan ke angka kredit jika dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dan jenjang. Tetapi jika tidak, maka dibuat tahunan. Jadi nanti dibuat dulu nanti dibuat dulu hasil kerjanya, hasil penilaian kinerjanya secara periodik tahunan. Terus kemudian dikonversikan predikat kinerjanya ke dalam bentuk angka kredit. Nah, kemudian ditetapkan di dalam angka kredit. Jadi ini kan setelah dibuat konversi angka kredit, ini angka kredit dituangkan dalam pak dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja setelah memenuhi akumulasi angka kredit yang menjadi syarat kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Jadi di sini ini adalah contoh dokumen konversi angka kredit. Nanti dokumennya akan saya perlihatkan lebih jelas di file Excel-nya. Ini yang dibuat setiap tahun setelah membuat dokumen SKP adalah membuat dokumen ini, konversi angka kredit. Kemudian setelah membuat dokumen konversi angka kredit, dibuatkan dokumen akumulasi angka kredit. Ini nanti yang akan menjadi kita bisa melihat, oh iya nih angka kredit saya sudah terkumpul berapa, sudah cukup atau belum nih untuk naik pangkat atau kenaikan jenjang. Nanti ini bisa melihatnya di sini. Kemudian untuk dokumen ini dibuat hanya untuk kebutuhan kenaikan jenjang dan kenaikan jabatan saja. Jadi jika kita tidak menggunakan untuk itu, tidak usah ditetapkan ke dalam PAK, cukup membuat dokumen ini saja. Tapi kalau mau naik pangkat, baru dibuatkan dokumen penetapan angka kreditnya seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu misalnya mau naik pangkat atau naik jabatan, setelah selesai membuat dokumen PAK disertai dengan dokumen-dokumen kepegawaian yang lainnya diusulkan kepada dinas, kepada
pada JPT pertama ini disampaikan melalui dinas untuk disampaikan ke pengelola kepegawaian, ke BKD. Kemudian dari BKD kami akan meneruskan kepada tim penilai kinerja PNS, di mana tim penilai kinerja PNS ini yang akan memberikan rekomendasi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat atau naik jabatan, seperti itu. Kemudian setelah mendapat rekomendasi ini, Bapak Ibu bisa langsung ditetapkan oleh PK, yaitu Bupati SK-nya, ya. Tapi Bapak Ibu ngapunten kalau yang untuk barangkali ada yang kemarin kenaikan jabatan, ya, mengajukan usulan kenaikan jabatan. Ini karena eranya Pak PJ berbeda kalau PPK-nya definitif, alurnya lebih panjang, alurnya sangat lebih panjang seperti ini. Nanti ada slide. Mas carikan yang slide yang diri. Kita loncat dulu ya sambil menjelaskan. Yang kau naikin kau bayang kalau sini bupati. Nah ini. Ya, Mas. Kalau era Pak PJ kemarin kan mungkin Tiba ke panjang-panjang. pagi ini atau apa ya barangkali yang ikut grup kenaikan jabatan di kami itu kan pada ribut kan. Kenapa nggak keluar? Ini karena era penjabat bupati, setelah kita mendapatkan rekomendasi dari tim penilai kinerja, itu kita harus ajukan dulu, harus mendapatkan pertimbangan teknis BKN dan persetujuan Mendagri dulu sebelum menetapkan ke dalam SK. Nah, untuk mendapatkan ini, untuk mengajukan persetujuan Mendagri, syaratnya harus ada dokumen pengantar gubernur dan harus ada pertimbangan teknis dari BKN. Sedangkan pertimbangan teknis BKN ini berlakunya hanya 1 bulan. Dan terkadang yang jadi permasalahan, ini kan kita mau mengajukan ke Mendagri. Di Mendagri ini belum turun-turun, melewati 1 bulan. Karena nanti kalau dari Mendagri nggak langsung turun ke kita, turun dulu lewat gubernur baru disampaikan ke kabupaten, seperti itu. Nah, kadang-kadang melewati 1 bulan praktek PKN dan BKN nggak mau tahu, harus diusulkan ulang, makanya sering terjadi lama. Dan makanya barangkali nih di sekolah Bapak Ibu ini ada yang sedang mengajukan kenaikan jabatan, mohon pengertiannya, mohon bersabar ya, karena prosesnya seperti ini, seperti itu. Next yang ke tadi lah. Nah ini kan tadi ya, jadi kalau tadi tim penilai kinerja PNS ini terdiri dari Pasekda, asisten 3, asisten 1, inspektorat dan kepala BKD. Jadi nanti didapatkan di sini. Ini tujuannya kenapa harus ke sini? Karena untuk JF itu nanti setiap kenaikan jenjang jabatannya itu harus memperhatikan atau mensyaratkan tersedianya formasi atau peta jabatan. Mungkin untuk Bapak Ibu guru ini karena tidak ada formasinya apa peta jabatannya masih flat ya ke atas, jadi kebutuhannya naik bisa memenuhi, belum terkotak-kotak. Kalau di kami di analis kepegawaian contohnya ya, di kita mungkin medianya itu kebutuhannya peta jabatannya ada 15 ruangan untuk yang muda, mungkin untuk pertama 20, tapi untuk maji hanya 4. Maka di 15 orang ini ketika mau naik maji nggak bisa semua langsung naik gitu, jadi bisa aja nunggu antrian. Kalau sudah penuh ya sudah, kita nggak bisa naik ke Madya. Kalau Bapak Ibu guru ini kan masih bisa kan naik sentul. Tetapi kalau wacana nih, saya pernah mendengar wacana kalau nggak salah untuk guru juga sedang dibahas terkait formasinya. Jadi ke depan juga sama, nanti jadi setiap sekolah ini guru mudanya berapa, guru pertamanya berapa, guru madyanya berapa, sama seperti itu. Dan kalau di puskesmas ini malah apa? Tidak ada jabatan fungsional madya, semua untuk nakes madyanya tidak ada, seperti itu. Nah makanya ini kenapa nanti dibutuhkan rekomendasi ini, biar pada saat kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat ini benar-benar dikaji oleh tim penilai kinerja PNS, seperti itu. Lah tadi nggih
SKP tadi kan SKP sudah dibuat nih. Jadi SKP ini tadi ada hasil kerja dan perilaku kerja. Kalau Bapak Ibu kan pasti tahu kalau menilaikan SKP, oh ya sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi. Ini penilaian pada indikator hasil kerja dan perilaku kerja. Tetapi yang namanya predikat kinerja itu ya ini sangat baik, baik, ada kurang dan sangat kurang ya, butuh perbaikan. Ini di sini. Ini namanya predikat kinerja yang di kotak 9 ini. Tapi kalau nilai-nilai ini adalah nilai untuk tiap indikator. Jadi misal Bapak Ibu nilainya hasil kerjanya di bawah ekspektasi, tapi perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, maka nilainya butuh perbaikan. Kalau misalnya nilainya di atas ekspektasi, perilaku kerja di atas ekspektasi, maka nilainya sangat baik. Ini acuannya pakai ini ya, kotak 9 ini. Pakai kotak 9 ini. Nah, nanti predikat kinerja inilah yang akan dikonversikan ke dalam angka kredit. Nah ini ya, jadi predikat kinerja ini. Nilai ini sangat baik, baik, cukup, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Nah, ini ada presentasenya. Dan ini ada koefisien per tahun yang tadi saya sampaikan sebagai nilai pengalinya, ya. Sampai sini jelas ya? Ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu nilainya predikat kinerjanya itu tadi ya hasilnya baik, misalnya baik. Bapak Ibu golongannya muda, ini kan di muda. Berarti koefisientalnya kan 25, baik 100%, berarti 100% dari 25 dapatnya 25. Tapi kalau nilainya sangat baik, dapatnya 150%. Nah, nilainya berarti 150% dari 25, yaitu 37,5, seperti itu. Nah, sama halnya dengan ini, kalau ya untuk perbaikan 75, kurang 50, sangat kurang 25. Ini koefisiennya. Jelas ya di sini, ya? Ya. Terus kemudian, jadi ini alurnya sama, ya. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi ini contoh kasusnya adalah Delia Pertiwi, ini seorang analis SDM, pangkatnya 3A. Dia sudah menilaikan angka kreditnya dengan nilai 45,466. Selama bulan Januari sampai Juni, hasil kinerjanya itu baik dari atasan langsungnya. Nah, Delia ini kepingin mengajukan kenaikan pangkat pada Oktober tahun 2023. Apa yang harus dilakukan? Maka Delia Pertiwi ini bisa mas lanjut tidak? Ini angka kreditnya ya. Jadi angka kredit Delia Pertiwi ini yang berbentuk konvensional ya. Angka kredit konvensional. Tadi dari nilai 45 ini adalah hasil dari tugas jabatan 34,466 ditambah 11 jadi 45,66. Terus kemudian untuk angka kredit pengembangan profesi yang bersangkutan adalah 3. Maka ini kan nilainya 455. Jadi nanti kalau kenapa di sini 50 pengurangnya yang kurangannya adalah dari tugas jabatan ini guys, selain pengembangan profesi, karena nanti untuk nilai akumulasi yang integrasikan total penilaian pengurangan dari angka kredit semuanya ya, termasuk pengembangan profesi, terus ini. Tapi kalau untuk yang SKP-nya semua murni dari tugas jabatan. Makanya yang dinilai ini dari ketika ini 45, berarti kan kebutuhannya, kekurangannya untuk naik pangkat ke 3B adalah 50. Berarti dia kurang 4,534. Sedangkan untuk naik jenjangnya dia 100. Nah, kebutuhannya 54,534. Next mas. Lah, ini karena tadi 3 bulan, per 6 bulan ya, 6 bulan dia dinilaikan dari Januari sampai Juni. Nilainya tadi kan baik. Berarti ini di sini ditulis prosentasenya 100%. Koefisien per 6 bulan tadi kan nilai
koefisien tahunannya kan 12,5 dibagi 12 bulan kalikan 6 bulan, hasilnya 6,250. Next mas, nggak bisa. 45. Nah ini ya, jadi nanti angka kredit lamanya ini tetap dituliskannya dengan profesi, karena kalau integrasi kemarin tadi kan penggabungan antara pengembangan profesi, unsur penunjang dan tugas jabatan. Kemudian nilai barunya 6,250.